Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya dan salam Indonesia Raya. Saya bercerita kembali tentang pengalaman berdagang usaha dari nol. Jadi yang pertama kemarin saya bercerita ada 10 tips tentang berdagang. Dari satu antara 10 yang ke satu saya uraikan menjadi 10 atau 9 sampai ke nomor 10. Belanjalah di grosir-grosir besar yang harga nasional. Nah, yang pertama cerita saya awalnya niat atau rencana berdagang. Kita uraikan. Yang pertama, siap-siap modal. Karena apapun mulai usaha kita, yang pertama adalah modal. Tapi tidak besar, cukup kecil. Yang penting niat awal. Yang kedua, mental. Berani mengambil keputusan, niat berdagang. Yang ketiga, harus berani melawan was-was, takut tidak sukses berdagang. Harus. Yang keempat, dilawan rasa takut tidak makan karena meninggalkan pekerjaan lama jika kita masih bekerja pekerjaan lama. Yang kelima, sebelum kita mulai berdagang, carilah tempat nongkrong di toko-toko kelontongan yang kenal atau keluarga. Kita bercerita dan bertanya kepada mereka bagaimana cerita awal berdagang, bukan nanya keuntungan. Yang keenam, jika kita masih bekerja di tempat yang lama maupun di perusahaan swasta atau bekerja di suatu instansi pemerintah, honor tentunya. Kalau sudah PNS tidak mungkin mau berdagang, pasti, karena honor pasti gajinya belum cukup. Oleh karena itu, karena kita ada niat berdagang, tentunya kalau belum keluar dari pekerjaan lama, waktu sangat singkat. Maka daripada itu, kita ceritakan kepada staf atau manajer di perusahaan tersebut. Tentunya kalau di swasta itu bekerja tuh pakai shift pagi, shift siang, atau shift malam. Tapi rata-rata di perusahaan untuk di wilayah Sumatera itu 2 shift lah. Nah, jika kita shift sore, kita bicarakan kepada manajer, kita minta shift pagi selama 1 minggu, agar manajer menyampaikan kepada teman yang shift pagi akan menggantikan shift kita siang. Nah, gunanya kita minta shift pagi karena kita mau berdagang. Shift pagi itu kalau kita masuk jam 7:30, pulangnya jam 2, 8 jam kerja. Artinya kalau kita pulang jam 2, ada waktu dari jam 3 sampai jam 5 untuk jalan-jalan keliling kota tersebut di mana kita tinggal untuk mencari tempat aman.
mencari tempat posisi strategi untuk berdagang, di mana tempat itu yang menurut hati kita bagus atau strategi di hati kita, boleh kita tandai tempat tersebut. Yang ke-8, kita boleh bercerita kepada istri kita, minta dukungan. Kita ceritakan niat rencana masa depan buat anak-anak. Tentu istri menjawab, apa rencana kedua kita ya? Kita ceritakan berdagang. Nah, kita ceritakan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi kepada istri kita untuk rencana masa depan akan datang buat anak kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan bergeser dari pekerjaan lama, tentunya tidak cukup untuk biaya sekolah atau kuliah anak kita. Karena yang akan datang, perkembangan zaman akan lebih besar lagi biaya hidup dan biaya sekolah. Tentunya kalau kita tidak mengambil keputusan yang berani untuk mencari solusi bekerja atau usaha lain daripada yang lama, kita akan gagal menyukseskan pendidikan yang terakhir buat anak-anak kita, tentunya sarjana. Kita lebih dalam lagi cerita disampaikan kita kepada istri kita sampaikan, kalau nanti usia kita sudah sampai 50 atau 45 tahun sebelum 50, kalau saya tidak sehat dan kita masih bekerja yang tempat lama, tentu kita tidak cukup, tidak bisa memuliakan anak-anak dan membahagiakan anak-anak dengan zaman saat ini. Pasti anak-anak kita mau kuliah, tentunya biaya kuliah sangat tinggi dan biaya hidup juga pasti akan bertambah dengan bertambahnya perkembangan zaman. Siapa yang berani memberikan uang kepada anak kita selain orang tua? Karena kita yang punya badan, punya pikiran sendiri, akan kita sendiri merubah rencana kita. Tidak bisa orang lain. Nah, kalau orang istri kita sudah mendukung rencana kita berdagang, barulah kita mencari solusi modal dari mana kita dapatnya. Tidak perlu banyak, yang penting cukup untuk berjualan berdagang sembako. Itu. Yang ke-9, yang terakhir, kita sudah puas, kita sudah jalan kemana-mana bertanya pada orang yang sukses dari berdagang dari nol dan sudah mendapat dukungan dari istri. Kita boleh bermimpi sebelum tidur, seakan kita sukses dalam berdagang. Kita bisa membangun kebahagiaan untuk keluarga di dalam ekonomi. Itu. Oke, sampai di sini dulu cerita kita buka usaha dari nol. Nanti ada berapa tips lagi yang saya ceritakan kepada Anda semua. Cukup dari saya, ucapkan terima kasih.